Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar persamaan dan fungsi logaritma lebih dalam tentang menentukan fungsi logaritma. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa ya subscribe dulu channel Le Guru Les. Ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas akan ada link playlist untuk kalian belajar persamaan dan fungsi logaritma dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita mulai yuk. Nah, dalam menentukan fungsi logaritma, biasanya nih ya, untuk kelas 10, fungsi logaritma itu masih simpel, yaitu fx sama dengan a log dalam kurung x tambah b tambah c. Nah, jadi kita di sini biasanya dituntut untuk menentukan nilai a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. Nah, namun sebelum saya kasih langkah-langkahnya, supaya terbayang dan supaya langkah-langkah yang saya bikin ini beralasan, saya mau kasih contohnya nih. Nah, ini contoh grafik fungsi logaritma ya. Yang pertama yaitu fx sama dengan 2 log x. Nah, yang kedua fx sama dengan 2 log dalam kurung x tambah 1. Yang ketiga fx sama dengan 2 log dalam kurung x min 1. Nah, di sini yang bedanya itu yang di dalamnya ini ya, numerusnya ini. Berarti nanti untuk yang pertama ini saya akan melihat pengaruh si b ini. Saat b-nya di sini b-nya 0 ya. Terus di sini b-nya 1. Terus di sini b-nya min 1. Nanti apa pengaruhnya dari grafik ini? Nah, kita perhatikan bahwa bentuknya sih sama-sama dia monoton naik ke kanan ya enggak? Tuh. Nah, cuman yang membedakan adalah untuk yang sebelah kiri kita perhatikan bahwa asimtot tegaknya ini nih, si sumbu Y atau X sama dengan 0. Nah, lalu yang ini asimtot tegaknya adalah ini nih, X sama dengan min 1. Nah, untuk yang ini asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1. Nah, kita lihat apa hubungannya antara X sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Oh, sama B sama. Jadi asimtot tegaknya ini nanti sama B-nya. Wah, tapi belum tentu. Ternyata pas di sini saat asimtot tegaknya X sama dengan min 1, B-nya itu plus 1. Nah, untuk X sama dengan 1, asimtot tegaknya ternyata B-nya sama dengan min 1. Berarti dari sini kita bisa lihat kalau nanti kita punya grafik dari logaritma ya, fungsi logaritma dengan asimtot tegaknya itu sama dengan P, berarti nanti nilai B-nya itu sama dengan min P. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu tadi kan kita melihat dari perbedaan B. Sekarang kalau kita mau lihat dari perbedaan C. Yang pertama, gambarnya ini ya, grafiknya yaitu fx sama dengan 2 log dalam kurung x tambah 1. Nah, lalu yang ini fx sama dengan 2 log dalam kurung x tambah 1 ditambahin lagi 1. Nah, lalu di sini fx sama dengan 2 log dalam kurung x tambah 1 dikurangin 1. Nah, jadi di sini yang bedanya adalah C-nya. Di sini C-nya sama dengan 0, di sini C-nya sama dengan 1 karena numerusnya sama, basisnya sama ya kan? Berarti C-nya ini yang beda nih. Nah, di sini C-nya sama dengan min 1. Nah, lalu cara melihat perbedaannya di mana? Nah, cari perbedaannya saat numerus sama dengan 0. Saat numerus bukan 0, tapi sama dengan 1. Nah, di sini berarti kan X tambah 1-nya sama dengan 1. Berarti X sama dengan 0. Kita lihat titik di mana X sama dengan 0, yaitu di sini nih. Yaitu 0,0. Nah, kita lihat Y-nya ya, komponen Y-nya di sini 0. Di sini C-nya juga 0. Nah, coba kalau di sini karena numerusnya sama berarti nanti otomatis kita dapat X-nya sama dengan 0 juga ya. Nah, saat X-nya 0, ternyata titiknya adalah 0,1. Sehingga di sini nanti Y-nya sama dengan 1. Dan C-nya di sini 1. Oh, sama. Nah, kalau di sini untuk X-nya di sini tadi juga X-nya 0 ya, saat numerusnya sama dengan 1, sehingga nanti di sini titiknya 0,-1. Berarti di sini Y-nya juga sama dengan min 1. Nah, sehingga ya C-nya itu sama. Artinya C-nya itu nanti sama dengan nilai fungsinya untuk numerus sama dengan 1 gitu. Nah, udah mulai bisa terlihat ya langkah-langkahnya nanti seperti apa. Untuk B udah, untuk C udah. Lalu yang terakhir untuk nentuin A. Kita punya dua gambar aja. Di sini fx sama dengan 2 log dalam kurung x tambah 1 plus 1. Lalu yang ini fx sama dengan 3 log dalam kurung x tambah 1 tambah 1 lagi. Nah, gini gimana cara nentuinnya? Simple aja. Kita ambil aja sembarang titik gitu loh ya. Kita ambil sembarang titik tapi jangan saat numerusnya sama dengan 1. Nah, misalkan ini nih titik 1, berapa nih? Kita lihat set. Oh, ini 1,2 ya. Nah, terus yang di sini kita lihat
Oh, pas satu ini berapa nih angkanya nih? Nggak tahu nih. Ya udah, coba geser lagi kedua. Set set set. Oh, pas nih. Nah, berarti ini 2,2. Nah, sehingga nanti di sini ya, kita tinggal masukin aja untuk nyari si A-nya ini. Masukin, jadi ini tetap A dulu aja ya. Sehingga nanti untuk yang ini ya, A log X-nya kita ambil satu, satu tambah satu jadi 2, jadi A log 2 tambah satu sama dengan 2. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat A-nya berapa. Nah, masih ngawang Kak. Kalau masih ngawang, ya udah nanti dicontohin aja ya langkah-langkahnya. Nah, tapi sekarang Kakak kasih nih. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yang bisa kita cari adalah B-nya dengan cara menentukan asimtot tegaknya. Kalau kita punya asimtot tegaknya X sama dengan P, maka B-nya akan sama dengan min P. Nah, seperti yang tadi pertama kita lihat ya, ketiga gambar perbedaannya apa sehingga kita bisa melihat bahwa B itu sama dengan apa. Nah, lalu untuk langkah keduanya menentukan nilai C dengan cara kita cari numerusnya sama dengan satu. Nah, setelah tahu numerusnya sama dengan satu, cari X-nya berapa yang membuat numerus itu satu. Sehingga nilai C-nya itu sama dengan nilai F ya saat X-nya itu membuat numerusnya satu. Gitu. Jadi kita harus cari B dulu. Setelah udah dapat B, baru cari C. Yang terakhir, untuk mencari A, kita ambil sembarang titik aja untuk mencari nilai A-nya. Ya, tapi titiknya yang bagus. Jangan misalkan 2,1/9 atau 2,4/6 gitu. Itu jelek gitu ya. Cari yang sekiranya di titik itu bagus. Misalkan 2,3 gitu. Jadi saat kita masukin X-nya 2, nanti Y-nya 3 gitu. Gimana? Udah mulai terbayang? Masih belum? Kalau masih ngawang-ngawang, Kakak kasih contohnya. Dikasih grafik kayak gini nih. Nah, terus pertama, apa tadi langkah pertama? Betul, kita cari asimtot tegaknya. Di sini asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Sehingga nanti B-nya sama dengan B sama dengan min 2. B-nya udah. Lalu kita ambil saat numerusnya 1. Nah, jadi kan B-nya min 2 sehingga nanti kita ambil X-nya itu sama dengan 1 min B atau sama dengan 1 min min 2 sehingga kita dapat 3 X-nya. Cari titik di mana X-nya 3 yaitu nih 3, min 1 sehingga nanti untuk X sama dengan 3 F3 sama dengan min 1 berarti C-nya min 1 gitu. Jadi kita harus patokan X apa untuk nyari C-nya itu X sama dengan 1 min B baru kita cari F-nya berapa gitu ya. Terakhir untuk mencari A-nya kita ambil sembarang titik. Paling gampang kan ini nih, titik 6,0 nih. Ya enggak? Nah, kita masukin A log karena B-nya tadi min 2 jadinya 6 dikurang 2, terus karena C-nya min 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ini pindahin ke sini ya, sehingga nanti kita punya 6 kurang 2 itu 4. Sehingga A log 4 sama dengan 1. Nah, lalu kalau kita mau mencari A-nya, tinggal basis, pangkatin hasil logaritma sama dengan numerus. Ya, jadi A pangkat 1 sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan 4. Sehingga nanti kita punya fx-nya sama dengan 4 log dalam kurung x min 2 dikurangin 1. Selesai. Gimana? Sudah bisa? Oh, masih bingung. Kalau masih bingung ya udah kita ke latihan soal aja ya biar makin lancar. Nah, ini soal nomor pertama. Dikasih tahu grafiknya seperti ini ditanya fungsinya. Nah, kalau soalnya PG ini masih gampang. Gampangnya apa? Kita lihat dulu. Yang jadi permasalahan apa? Oh, ternyata yang jadi permasalahan dari pilihannya ini adalah basisnya. Jadi kita nggak perlu pakai langkah-langkah kayak 1, 2, 3 tadi. Karena yang beda cuma basis. Berarti cukup langkah 3 aja yang kita lakuin. Nah, ambil sembarang titik nih. Jangan saat numerusnya 1 ya. Kalau numerusnya 1 itu semuanya rancu gitu loh ya. Karena log dari 1 kan 0 gitu ya, mau basisnya berapapun. Jadi numerusnya jangan sampai 1 kita ambil. Nah, di sini karena numerusnya X semua, jadi jangan ambil X sama dengan 1, tapi ambil yang lain. Nah, di sini saya punya 3,1. Nah, kita tinggal masukin aja untuk A ya, untuk A. Kalau sepertiga log 3 itu kan sama dengan min 1. Di sini Y-nya 1, berarti dia salah. Terus untuk B, 1/2 log 3. Nah, ini malah nggak tahu berapa. Berarti salah, ya enggak? Nah, terus untuk C, 2 log 3. Sama, nggak tahu berapa. Berarti salah. Yang D, 3 log 3.
Bener nggak satu? Oh ternyata bener satu. Berarti ini jawabannya. Sehingga jawabannya yang D ya teman-teman ya. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah kita lanjut ke nomor 2. Nah pasti nambah gitu loh ya. Apa namanya kesulitan soalnya. Kalau tadi kan cuman numerus bukan numerus ya, basisnya doang yang perlu kita tentukan kan. Kalau sekarang enggak nih. Pertama basisnya juga kita tentukan, numerusnya masih sama-sama X. Jadi kalian untuk membedakannya ya, numerus itu yang harus dalam kurung. Jadi kalau misalkan X min 2 sebagai numerus, itu harus dalam kurung. Tapi kalau min 2-nya di luar kurung gini, berarti min 2-nya ini sebagai C. Gitu ya. Nah oke, berarti numerusnya adalah X doang. Berarti B-nya nggak ada. Kalau B-nya nggak ada, berarti asimtot tegaknya pasti sumbu Y. Bener nggak? Bener kan dari gambar? Nah berarti langkah pertama kita nggak perlu. Nah terus langkah kedua, kita ambil saat numerusnya 1. Ya udah berarti kita ambil titik X sama dengan 1 untuk semuanya. Karena semuanya numerusnya X ya enggak. Ambil saat di 1 nih ya, titiknya adalah 1, min 2. Sehingga nanti di sini C-nya itu pasti min 2. Nah saya lupa nih di sini ada langkahnya nggak? Oh nggak ada. Kalau nggak ada kita balik lagi ya. Sorry tadi saya lupa soalnya. Saya sempat ngetik nggak? Nah kita balik ya. Sehingga C-nya kita dapat min 2. Berarti yang belakangnya nggak min 2 itu salah. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Nah, enaknya soal PG gitu, ya. Walaupun kita punya langkah-langkah secara umum ya, tapi kalau misalkan di pilihannya itu nggak mungkin, ya udah kita nggak usah lakuin tiga-tiganya, cukup yang jadi pembeda aja gitu. Tapi kalau kalian mau main aman gitu ya, ya udah kalian kerjain tuh tiga langkah tadi itu ya. Nah, sekarang terakhir kita menentukan basisnya. Ambil sembarang titik, tapi jangan saat numerusnya 1. Ambil titik nih. 4, min 4 ya. Kita ambil. Sehingga nanti misalkan yang A ya, atau enggak usah deh, kita tetap A log X dulu. Min 2 itu sama dengan min 4. X-nya sama dengan 4 ya. Jadi ntar A log 4 min 2, ini di luar ya. Pokoknya kalau nggak ada kurung berarti min 2-nya itu luar sebagai konstanta ya. Nah, jadi A log 4 sama dengan min 2 ya. Sehingga nanti A pangkat min 2 sama dengan 4. A pangkat min 1 itu akar 4. Sebenarnya plus minus, tapi karena logaritma, ya yaudahlah plus minus dulu ya. Karena ini logaritma mau nggak mau ya kan, basisnya itu kan harus lebih besar dari 0. Ya, dan nggak boleh 1. Nah, sehingga mau nggak mau kita ambil yang plus 2. Sehingga nanti A-nya sama dengan 2 pangkat min 1, yaitu 1/2. Berarti yang mana jawabannya? Yang A ya teman-teman ya. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya? Kalau bisa kita lanjut ke nomor 3 ya. Sebentar, agak loading. Oke, ke nomor 3. Di sini, nomor 3, fungsi yang tepat dari grafik tersebut adalah, nah ini kita lihat ya, basisnya udah sama semua. Berarti langkah ketiga nggak usah kita lakuin. Cukup langkah pertama sama langkah kedua. Langkah pertama, kita cari asimtot tegaknya. Ya, yaitu ini. X sama dengan min 2. Sehingga karena asimtot tegaknya X sama dengan min 2, maka B-nya min dari min 2, yaitu plus 2. Nah, lalu untuk mencari C-nya, kita ambil X sama dengan 1 min B, yaitu 1 min 2. Kita dapat min 1. Cari titik yang melalui min 1. Untuk X sama dengan min 1, sorry. Ya, titik yang melalui X sama dengan min 1. Nah, yang ini nih. Yaitu min 1, min 1. Sehingga nanti di sini C-nya itu sama dengan min 1. Ya, sorry nih. Jadi kepotong nih. Perlu saya hapus aja kali ya. Bentar ya, saya hapus dulu. Nah, saya nulisnya ke samping aja berarti ya. Ini sama aja 1 min 2, yaitu min 1. Kita ambil, yaitu yang ini. Itu ya. Karena B-nya udah, C-nya udah, dan basisnya sama semua, maka kita dapat. Jadinya Fx sama dengan 3 log X tambah B, di mana B-nya 2, jadi X tambah 2, ditambah C, di mana C-nya min 1, jadi min 1. Sehingga Fx sama dengan 3 log dalam kurung X tambah 2 dikurang 1. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Yang C ya. Gitu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Bisa? Oke, sekarang kalau soalnya esai gimana? Nah, cara menyelesaikannya ya sama kayak tadi di contoh ya. Oke, kalau esai mau nggak mau tiga-tiganya harus kita lakukan.
Ya, misalkan dulu ya fungsinya itu A log dalam kurung X tambah B tambah C. Dari tadi ini nggak saya sebut karena apa? Karena di awal saya udah statement bahwa fungsi logaritma ya pada umumnya untuk kelas 10 itu biasanya kalau udah menyangkut grafik ya itu bentuknya seperti ini aja gitu. A log dalam kurung X tambah B tambah C. Mungkin nggak Kak X-nya itu jadi X kuadrat atau ada K kali X itu? Mungkin, tapi ya kelas 10 kayaknya enggak lah gitu lah ya. Apalagi kalau sampai X-nya kuadrat. Tapi kalau misalkan K kali X masih mungkin. Tapi nggak guna juga gitu loh. Ya intinya masih mungkin lah ya. Tapi umumnya sih gini aja standarnya. Oke. Nah langkah pertama tadi apa? Tentuin asimtot tegaknya. Yaitu ini. X sama dengan min 3. Berarti nanti B-nya kita punya min dari min 3. Yaitu B sama dengan 3. Lalu untuk mencari C-nya kita ambil titik di mana X-nya itu harus 1 min B. Yaitu 1 min 3. Yaitu min 2. Cari yang melalui min 2. Nih. Min 2, min 2. Sehingga nanti di sini kita dapat C-nya sama dengan min 2. Ya. Gitu. Terakhir kita mencari A-nya. Ambil titik yang kita ketahui. 1, min 1. Nah sehingga saat X-nya kita masukin 1 akan sama dengan min 1. F itu tadi apa? A log X tambah B. B-nya 3. Sehingga di sini 1 tambah 3. Ditambah C. C-nya min 2. Nah ini pindah ke sini ya. Sehingga jadi A log 4 sama dengan min 1 dikurang min 2 sama aja min 1 tambah 2, yaitu 1. Sehingga nanti dari sini kita punya A pangkat 1 sama dengan 4. Oh, sebentar, sorry ini ketiban, nggak enak kayaknya ngeliatnya, saya hapus aja ya. Sebenarnya saya ingat kalau saya udah ketikin, cuman biar biar kelihatan aja gitu loh kalau saya nulis. Jadi kita sekarang punya A pangkat 1 selalu ya basis pangkatin hasil logaritma sama dengan numerus. Nah, sehingga nanti kita dapat A-nya 4. Sehingga kita punya fungsinya sama dengan 4 log dalam kurung X tambah 3 min 2. Selesai deh teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, cukup sekian sih dari kakak. Jadi terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga. Bye.